Media MPDI TV menyajikan tontonan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah mabadu. Pada kesempatan kali ini Media MPDI TV bersilaturahim ke rumah Pak Dewan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang pertama ini adalah momen silaturahim, yang kedua banyak masukan, banyak permintaan dari teman-teman bahwa kenapa tidak podcast dengan Pak Dewan, karena masih banyak yang belum tahu secara historis latar belakang dan juga apa yang sudah diperbuat ketika menjadi anggota Dewan pada periode sebelumnya dan juga apa yang akan dilakukan pada periode hari ini sampai dengan 2029. Ya, gimana kabarnya Pak Dewan? Sehat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dewan Nadia Lismi, SEMM. Untuk di bulan suci Ramadan ini apa yang menjadi aktivitas rutinitas Pak? Apakah banyak di rumah atau ya seperti kegiatan biasanya? Ya, kalau kegiatan Ramadan ya seperti biasa ya, nggak ada hambatan karena Ramadan kita harus selalu istirahat di rumah. Justru malah semakin sibuk kita kegiatan. Ada kegiatan partai, ada kegiatan dengan hidup sosial dengan masyarakat. Ya, terus banyak berinteraksi sama masyarakat lah gitu. Sebelumnya kerja di Jakarta itu apa yang menjadi rutinitas Bang? Saya kerja di salah satu fotografi terbesar, saya bilang se-Indonesia, terbesar di Indonesia. Fotografi, kebetulan saya di Business Development Manager. Saya marketing manajernya yang notabene kerjasama dengan kementerian-kementerian, dengan Kemendring untuk foto istana, lalu foto DPR, kegiatan-kegiatan DPR, dan korporat serta kampus-kampus deh. Nah, artinya kalau itu adalah salah satu tempat fotografer ternama di Indonesia, secara pemasukan harusnya kan sudah mencukupi kan untuk memenuhi kebutuhan. Lantas yang sangat-sangat mendesak pengen pulang karena kan sudah nyaman dalam hidup ini kan. Kadang kita ini cuman nyari finansial kan kebanyakan. Nah, kan sudah cukup itu. Nah, apa faktor penguat untuk pulang? Penguat untuk pulang itu yaitu dua tadi deh. Karena faktor orang tua, kedua melihat kondisi kampung halaman kita kok start aja gitu, belum ada kemajuan. Saya lihat setiap tahun saya pulang itu, tiap lebaran itu saya pulang, kok nggak ada kemajuan kampung saya. Lalu terus terpikir saya untuk bisa memajukan kampung halaman saya gitu kan. Kalau dibilang materi ya lah, jauh deh, jauh. Enakan di Jakarta kalau kita mau cari materi ya. Tapi ya itu tadi tuntutan untuk kita bertanggung jawab untuk membenahi kampung halaman kita. Jadi secara kalau kita orang awam kan begitu pulang kita merantau karena tadi dari kuliah ya di Jakarta Bang ya. Kuliah di Jakarta kemudian pulang ya tidak ada relasi di kampung ini kan. Betul. Nah, kemudian apa yang menjadi bahan Abang itu yakin kalau bisa berkhidmat di anggota Dewan? Kita cuma modal keluarga besar pertama deh ya. Modal kita pertama keluarga besar. Terus yang kedua tadi itu yang tokoh adat ya. Dari tokoh adat modal dasar kita. Dari kedua orang tua saya, emak sama akan itu kebetulan sama-sama tokoh adat. Jadi di situ modal dasar, walaupun kita nggak punya relasi karena sudah bertahun-tahun merantau ke Jakarta, tuh sekolahnya waktu itu dari Madrasah Aliyah juga di Bandar Lampung, perantau ke Jakarta. Jadi pulang kampung memang betul nggak ada koneksi. Ya kita semangat aja, berjuang sendirian deh, berjuang sendiri dari memperkenalkan diri kita sendiri bahwa kita pengen, saya nih dari Bulo, ingin ngebangun halaman, kalau memang bisa pilih ya dipilih gitu kan. Ya, luar biasa perjuangan dulu. Dan alhamdulillah suara terbanyak waktu di Kecamatan Bulo ya. Oke. Nah, basisnya di Bulo. Oke. Nah, setelah keinginan tadi Abang kan melihat stagnan kondisi Kabupaten Tanggamus. Nah, kemudian setelah menjadi anggota Dewan yang sudah dilakukan pada periode 2019-2024 ya waktu itu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk menyalurkan apa yang menjadi kegelisahan sebelum menjadi anggota Dewan? Ya, artinya gini, kita lihat contoh dalam satu bidang deh. Saya menyoroti karena saya pulang jalan infrastruktur kita yang jelek gitu kan. Infrastruktur kita jelek, terus ya dari sisi ekonomi, laporan dari masyarakat juga petani-petani kita, laporan masyarakat itu, kita kan di sini ada banyak bertani ya. Bulog ini bertani. Terus saya lihat
mereka mengeluhkan pupuk susah, terus kalaupun ada tuh pun mahal gitu kan. Jadi jalan-jalan yang memang terisolir nggak pernah kita bisa lalui, jalan masih under lah, belum bisa menaikkan hot mix di mana-mana pelosok-pelosok seret memang betul gitu kan. Nah ini yang menjadi jadi harapan saya ke depan ini ya, mudah-mudahan saya dengan pulang kampung ini bisa sedikit-sedikit melakukan perubahan. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi akan peduli untuk membangun kampung halaman kita? Gitu, seperti itu ya. Di 2019 sampai 2024 5 tahun periode kemarin itu Bang, satu periode kemarin istri saya kan kebetulan orang Pesawaran, orang Sumberjaya, perbatasan dengan Kelumbayan Barat. Saya berapa kali pulang ke rumah mertua itu papasan terus. Nah, karena mungkin Pak Dewan kan dapilnya Bulo, Limau, Cukubala, Kumbayan dan Kelumbayan Barat. Oke. 5 kecamatan. Artinya fokus kan tidak hanya di Bulo kan ya. Nah, sejauh ini yang bisa dirasakan langsung di 5 kecamatan ini di periode sebelumnya apa Bang? Ya pertama saya membenahi infrastruktur. Kedua ya kita kepedulian terhadap masyarakat, apa yang tadi itu menjadi kegelisahan masyarakat, baik infrastruktur, terus jalan-jalan yang kita bangun, terus di kecamatan lain itu kan rawan bencana deh. Nah rawan bencana artinya di sana masih banyak kekurangan bantuan. Nah kita bisa menyalurkan bantuan rawan bencana tersebut, longsor segala macam, kita melakukan bedah rumah dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalkan dalam hal kesehatan, bagaimana kita bisa yang tadinya tidak mendapatkan kesehatan ya kita berikan bantuan untuk kesehatan, seperti itu gitu loh. Itu banyak sekali sih dari sisi di kecamatan lain yang bisa kita berikan manfaat untuk masyarakat tersebut gitu loh. Nah, setelah selesai satu periode, kemudian apa yang menjadi keresahan Abang sendiri kan sedikit banyaknya sudah sudah diperjuangkan. Nah, kemudian setelah selesai satu periode kemarin 2024 sampai 2029 kan mencalonkan diri kembali. Apakah masih sama spirit dan tujuannya atau ada peningkatan yang memang kemarin infrastruktur dan bencana-bencana, bedah rumah dan lain-lain, hari ini saya harus melakukan apa kira-kira menjadi target Abang sebagai anggota dewan? Ya sebetulnya kita di sini belum begitu di periode pertama ini belum begitu signifikan kemajuannya deh. Nah saya baru memberikan hal terbaik untuk di Bulo itu memberikan Tugu Pengantin lah sebagai landasan adat Lampung pesisir saya batin kita, lambang Lampung kita di situ, lambang adat kita di situ. Nah kalau dalam program infrastruktur sendiri itu jauh belum deh. Kenapa? Pada saat periode pertama kita terhalang COVID ya waktu itu kan. Terhalang COVID. Jadi harapan saya di periode ini kita harus melanjutkan lagi pembangunan yang memang belum kita jamah itu tadi. Dan dalam kondisi kemarin itu kata seperti pilkada juga. Pilkada kita punya harapan dengan bupati kita yang baru gitu kan. Bupati yang baru ini sering saya sampaikan, kami di Dapil 6 ini khusus meliputi 5 kecamatan ini, yang paling kami minta itu untuk pembenahan infrastruktur Pak Bupati. Nah, alhamdulillah Pak Bupati sudah memantau, melihat langsung bagaimana kondisi buruknya infrastruktur kita. Ini yang menjadi PR kita ke depan, Dek. Di samping segala bidang yang memang kita harus benahi. Pertanian kita harus benahi. Kesehatan yang selama ini sempat BPJS off, mati. Dek. Yang langsung menyentuh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat itu mati, Dek. Banyak yang kita bantu kemarin menggunakan dana mandiri. Kasihan kita lihat. Masih banyak untuk keperluan-keperluan yang lain daripada untuk bayar kesehatan. Dan secara nasional pemerintah sudah menyatakan bahwa untuk masyarakat miskin itu kalau bisa berobatnya gratis. Tapi apa terjadi di Kabupaten Tanggamus, Dek? Miris kita melihat masyarakat masih bisa mengeluarkan kocek pribadi, entah itu ngutang, entah itu berjualan mereka untuk kesehatan mereka. Inilah yang harus betul-betul kita fokus untuk pembenahan ke depan 5 tahun yang akan datang ini gitu loh. Harapan itu seperti itu dengan bupati yang baru juga. Artinya ini menjadi peluang besar bisa kolaborasi dengan eksekutif dan juga legislatif menjadi satu dan sudah dikawal langsung oleh Pak Dewan memantau bagaimana kondisi infrastruktur di Dapil 6 ini, dan ada harapan-harapan angin segar lah untuk nantinya ya. Dan untuk hari ini terhambat di BPJS itu selain di-off-kan dan tidak bisa menambah kuota ya per hari ini, Mbak? Betul, BPJS itu kita sekarang nih masih banyak hutangnya. Sampai kemarin saya koordinasi hutang kita itu lumayan besar dan baru kita cicil 3 miliar. Setahu saya itu baru dicicil 3 miliar. Otomatis
masih belum bisa menambah untuk kota itu, untuk jumlah BPJS penambahan itu. Tapi kalau misalkan yang sifatnya urgent, yang memang betul-betul masyarakat itu harus sangat membutuhkan, insya Allah kita bisa bantu untuk mengaktifkan kembali BPJS tersebut untuk masyarakat tersebut untuk berobat gitu loh, Dek. Kira-kira untuk mencapai kestabilan, karena infrastruktur BPJS kan membutuhkan dana. Nah, untuk bisa menyelesaikan semua itu butuh berapa lama kira-kira Pak Dewan? Ya makin cepat makin bagus. Kita harapan kita setelah pasca Lebaran ini semua bergerak, walaupun ada perintah impres secara nasional bahwa ada efisiensi biaya lagi kan, Dek. Nah ini yang jadi kendala kita kan, Dek, ya. Pada periode pertama 2019 kita ada COVID nih. Di periode kita yang kedua menjelang kedua ini ada perintah juga secara impres bahwa ada efisiensi anggaran. Nah ini juga kan menjadi kendala nanti ke depannya. Bisa nggak sih kita ini dengan kondisi dana kita ini dikurang-kurangin, entah itu mudah-mudahan infrastruktur kita nggak berpengaruh, tapi hal-hal yang lain tidak bermanfaat lah betul-betul yang memang harus diefisiensi. Misalkan rapat-rapat yang nggak penting, terus apa tuh ATK yang nggak terlalu penting, nggak terlalu urgent, ya kita bisa alihkan ke hal itu. Harapan saya begitu deh. Jadi setelah pasca Lebaran itu kita sama-sama bergerak, apalagi menjelang 100 hari Bupati kita ini. Kita action sekarang ini, nggak perlu kita lagi banyak rapat, berdiskusi dan lain-lainnya. Ayo kita kerja, ayo kita bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, legislatif dan eksekutifnya. Ayo bahu membahu sehingga terciptanya masyarakat yang betul-betul masyarakat ke depan ini, masyarakat yang betul sejahtera, masyarakat yang makmur, nggak ada keluh-keluhan BPJS-nya. Oh, BPJS-nya pakai uang pribadi mereka, gitu kan. Pertanian juga kita pupuknya langka, ya kita berikan hal yang terbaik lah sekarang masyarakat itu. Sudahlah kita tutup hal-hal yang lain ini, yang memang tadinya kita mungkin dalam pemerintahan yang lama ada hal-hal yang negatif. Ayo kita perbaiki sekarang ini dengan pemerintahan yang baru, anggota DPRD-nya juga dari periode yang baru ini bahu membahu lah, Dek. Harapan saya ke depan, saya sih optimis. Ke depan Tenggamus ini akan lebih maju dengan sumber daya alam yang luar biasa yang ada di Tenggamus. Kalau kita gali ini, Dik. Kalau kita gali sumber daya alam yang ada di Tenggamus, kita punya tambang, kita punya lautan, kita punya kopi, kita punya lada di sini. Apa yang nggak punya di Tenggamus? Tentang kita mau bagaimana untuk betul-betul konsen dalam membangun Tenggamus ini ke depannya gitu loh, Dek. Itu harapan kita sih. Ya. Nah, untuk legislatif dan eksekutif kan sudah menjadi satu, kemudian satu visi, satu misi. Nah, kemudian apa yang diharapkan oleh Pak Dewan terhadap masyarakat? Nah, otomatis kan walaupun anggota Dewan, bupatinya sudah bersinergi, tapi kalau masyarakatnya masih dengan egosentris sendiri, tidak ikut serta dalam membangun Kabupaten Tenggamus kan tentu tidak bisa juga. Nah, apa harapan Pak Dewan terhadap masyarakat di Kabupaten Tenggamus ini? Ya, sekarang ini harapan saya terhadap masyarakat Kabupaten Tenggamus pada umumnya. Ayo kita, bupati nggak bisa kerja sendiri. Legislatif punya anggota dewan di dapil masing-masing. Ayo kita sama-sama bersinergi. Masyarakat pun harus ikut mendukung program-program yang betul bisa memajukan dan mensejahterakan untuk masyarakat. Memajukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu ataupun kepentingan golongan, kelompok dan lain sebagainya. Tapi bagaimana masyarakat bisa melihat ini untuk kepentingan bersama. Nggak bisa kita untuk kerja, oh ini kita mengandalkan bupati saja ataupun anggota dewan di tempat itu saja. Nggak bisa, Dik. Jadi kita harus sama-sama membangun Tenggamus ini. Bupati tidak boleh kita biarkan sendiri. Ayo kita sama-sama. Kalaupun ada kritikan, berikanlah kritik yang membangun, yang sifatnya bagaimana memotivasi jauh lebih baik lagi. Bukan saling menghujat, bukan untuk kita saling menyalahkan, tapi bagaimana kita mengkritik pemerintahan daerah kita ini supaya sifatnya lebih membangun, lebih peduli lagi, lebih sifatnya membangun masyarakat itu dari segala bidangnya, seperti itu gitu loh. Jadi harapan kita ya sama-sama, nggak bisa dengan kita biarkan pemerintah dengan bupati sendiri ini seperti itu, jangan, nggak bisa kita. Ataupun anggota legislatifnya sendiri. Justru kekompakan antara eksekutif dan legislatif ini didukung oleh kekompakan dari masyarakat bawahnya gitu. Oke, siap.
Terima kasih banyak ini Pak Dewan sama-sama, atas Dek. Ya. serinya pada hari ini. Ya, sama-sama. Dan ini bisa disaksikan langsung oleh kawan-kawan dari penonton setia Media MPD TV bahwa terkhusus di Kecamatan Bulo, bahwa tadi Pak Dewan sudah mengutarakan apa yang menjadi target, apa yang menjadi fokus pada periode ini, dan juga meminta masyarakat untuk saling satu sama lain bahu-membahu agar menciptakan Tanggamus ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan yang sangat penting adalah perlunya kesabaran. Belum kesabaran, betul. Kesabaran. Ini proses ini, ya. Dan ini masa transisi juga, Dek. Masa transisi juga, Dek. Jadi kita nggak bisa, kok kinerja belum Bupati kelihatan hari ini dan nampak juga dengan Bupati anggota baru, Dewan dengan ini baru. sampai dengan periode Kita harus 2029 nggak bisa menjadikan Kabupaten bim Tanggamus salabim menjadi lebih baik asal lagi. jadi itu nggak Amin, mungkin. ya Rabbal Pasti ada Terima tahapan dan kasih, kurang proses. lebihnya mohon Tinggal maaf. kita minta Ihdinas masyarakat siratal itu mustaqim. bersabar gitu Allahumma loh, Dek. waffiq ila aqwamit Harus thoriq. sabar itu Wassalamualaikum kuncinya. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya.